Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita pada subuh hari ini. Kita masih dibangunkan dari tidur-tidur kita dan kita sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentu merupakan nikmat yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, hadis-hadis dalam Kitabul Jami', bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi. Beliau berkata, walahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu, laisa syai'un akram 'ala Allah subhanahu min ad-du'a, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu, akrama yang lebih mulia, 'ala Allah subhanahu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, minad doa, melebihi doa. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, hadis ini masih terkait tentang keutamaan berdoa, yang mana pada pengajian yang lalu kita jelaskan hadis ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu dialah ibadah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Ulama kita mengatakan, mengapa disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa ini? Karena doa itu adalah karena doa itu adalah ibadah, seperti yang telah kita jelaskan yang lalu dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Karena dia merupakan ibadah dan merupakan ibadah yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka
beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Dan dalam hadis yang lalu kita jelaskan, Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Jadi seakan-akan doa itu hanya ibadah, seakan-akan gitu. Kalau kita baca hadis yang lalu itu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Ya. Seakan-akan dialah ibadah satu-satunya. Tentu bukan itu maksudnya. Ibadah banyak macamnya, tetapi ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung adalah doa. Karena itu dalam beberapa ayat seperti yang telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa sama dengan ibadah. Ya, seperti misalnya dalam ayat ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian, doa kalian. Jadi awalnya ayat mengatakan ud'uni. Ud'u, berdoalah kepadaku. Kemudian di sambungan ayatnya Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadati, dari beribadah kepadaku. Jadi awal ayat Allah mengatakan berdoalah kepadaku, di sambungan ayat Allah mengatakan orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Berarti doa itu adalah ibadah. Ya, jadi dalam beberapa ayat Allah menyebutkan kata doa kemudian ibadah dan menunjukkan bahwasanya doa yang dimaksud itu adalah ibadah atau ibadah yang dimaksud itu adalah doa. Sehingga Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah, menunjukkan bahwa doa adalah merupakan ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung. Sama kalau Nabi mengatakan al-hajju Arafah misalnya. Al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Tentu haji bukan cuma wukuf di Arafah. Ya. Rukun-rukun haji bukan cuma wukuf, ada ihram, tawaf, sa'i, lalu kemudian wukuf. Tapi dikatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, menunjukkan dia merupakan rukun haji yang paling besar. Ya, rukun haji yang paling besar. Baik. Sehingga dia merupakan amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga menjelaskan karena doa itu, disitulah seorang hamba menunjukkan kepada Allah kerendahan dirinya, mengakui kerendahan dirinya di hadapan Allah dan menunjukkan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, itu kita menunjukkan bahwasanya kita ini kecil di hadapan Allah, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba yang menyadari keberadaannya sebagai seorang hamba. Ya, hamba yang menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Karena itu orang yang tidak mau berdoa dikatakan sebagai orang yang sombong dalam ayat yang kita bacakan tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku. Orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang yang menyombongkan diri. Kenapa tidak mau minta sama Allah? Apa kau merasa tidak butuh kepada Allah? Dalam surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh melampaui batas. La yatgha. Mengapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya sudah istaghna. Istaghna itu tidak merasa butuh lagi dengan yang lain termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah kaya,
berkuasa, kuat, ya, tidak membutuhkan lagi siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Istagna. Dia menyombongkan diri. Karena tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan dirinya sebagai makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ibadah doa ini, karena disitulah hamba dalam berdoa dia menyadari dirinya sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya. Baik, kita sambung dengan hadis berikutnya, karena hadis ini sudah kita jelaskan juga pada semakna dengan hadis yang kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adhan wal iqamati la yuraddu, akhrajahu an-Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adani wal iqamati, doa antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak akan ditolak. Akhrajahu an-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa ghairuhu, dan selainnya, wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Ya, tentu waktu yang tidak panjang, ya, antara azan dan iqamah yang paling panjang mungkin setengah jam barangkali, sepanjang-panjangnya waktu antara azan dan iqamah mungkin ada yang sampai setengah jam. Biasanya kurang dari setengah jam, ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ya. Itu waktu antara azan dan iqamah. Waktu itu adalah merupakan waktu yang paling afdal atau salah satu di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sehingga seyogianya lah seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah ini. Baik dia berada di masjid, khususnya kalau dia laki-laki, ataupun kalau dia berada di rumah seperti ibu-ibu yang berada di rumah. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang waktu. Dia bicara tentang waktu dan tidak bicara tentang tempat. Ya. Ad-du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan qomat. Sehingga berlaku di masjid, orang yang ada di masjid, dan juga misalnya ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, dia bisa memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah yang memang dikumandangkan. Nah, ini juga salah satu manfaatnya azan dikeraskan. Lagi sekarang lagi ribut, ya, tentang mengeraskan azan, ya. Yang dalam Islam adzan itu kan panggilan, ya, al-adzan, supaya sampai ke uzun, sampai ke telinga gitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat muadzin itu yang memang suaranya keras. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, suaranya keras dan bagus. Kemudian Bilal itu kalau dia mengumandangkan azan, dia naik ke tempat yang tinggi. Ya, di zaman Nabi belum ada menara, naik di atas rumah, ya, tempat yang tinggi, kemudian dia mengumandangkan azan. Yang kemudian pada zaman selanjutnya dikembangkan kaum muslimin dengan membuat menara. Jadi menara-menara masjid dulunya orang azan di atas menara sebelum adanya pengeras suara. Karena semakin tinggi semakin jauh suara itu terlempar. Jadi dipahami dari hadis itu, dari sunnah azan itu, bahwa azan itu semakin jauh lemparannya semakin baik. Ya, karena Nabi memilih muadzin yang suaranya keras, bukan cuma sekedar indah, tapi memang suaranya memang keras gitu.
kemudian dikumandangkan dari tempat yang tinggi supaya lemparan suaranya semakin jauh, semakin banyak orang yang mendengarkan suara azan itu. Sehingga ketika ditemukan alat pengeras suara ini, tidak ada ulama yang mengatakan mikrofon itu bid'ah. Ya, meskipun dia baru. Kenapa? Karena dia sejalan dengan syariat, sejalan dengan tujuan syariat. Tujuan disyariatkannya azan supaya orang tahu waktu. Supaya orang tahu waktu, maka disuarakan, disampaikan dengan suara yang keras. Diupayakan dapat terdengar sejauh mungkin. Sehingga pengeras suara itu sejalan dengan tujuan syariat. Nah, sehingga dikeraskanlah pakai mikrofon suara-suara adzan tersebut. Nah, tentu kalau kita berada di negeri yang mayoritas muslim, pasti banyak masjid. Namanya juga mayoritas muslim. Sama juga kalau di negeri yang mayoritas agama lain, ya pasti banyak tempat ibadah agama tersebut. Nah, itu hal yang sangat dimaklumi. Nah, karena itu tidak ada orang yang kemudian memprotes ketika azan itu bersahut-sahutan di mana-mana kalau dia berada di negara kaum muslimin. Ya. Orang-orang non-Islam juga yang tinggal di sekitar masjid dari dulu tidak ada yang protes suara azan itu. Ya. Dia sudah menjadi semacam kultur di Indonesia ini. Kita dilahirkan sudah begitu keadaannya, azan bersahut-sahutan. Ya. Orang-orang non-Islam itu juga lahir sudah begitu mereka dapatkan azan bersahut-sahutan. Karena memang berada di negeri yang mayoritas muslim. Sehingga orang pasti akan memaklumi. Ya. Lagian suara azan itu kan indah. Bukan suara bising seperti biasa ada konser yang ya kalau konser tidak dibatasi itu suaranya. Yang kadang-kadang kita memang ya pekak telinga itu dengan konser-konser. Tapi ini suara azan ini kan indah. Ya. Sehingga dia sesuatu yang menarik. Bahkan banyak orang-orang non-Islam yang sampai hafal itu azan. Ya, karena dia setiap hari mendengarkannya. Sekarang baru ada yang protes itu azan, dan yang protes orang Islam sendiri. Ya, ini yang kita sayangkan. Apalagi kemudian ya meskipun tidak disamakan dengan suara anjing, ya hanya disamakan ketergangguan akan suara azan sama dengan ketergangguan akan gonggongan anjing yang terus-menerus. Ya, dia menyamakan ketergangguan dengan ketergangguan. Cuma masalahnya yang disebut adalah anjing, ya, itu jadi masalah. Jadi orang Islam pasti marah. Ya, carilah yang lain lah. Ya, karena gangguan kan juga macam-macam. Carilah yang lain. Karena ketika disebut anjing itu ya kita merasa sangat terhina atau sangat terluka memang. Jadi komunikasi publik itu yang perlu diatur. Baik, jadi supaya orang yang di rumah tahu kalau azan berkumandang dan tahu waktu mustajab, ya harus azannya terdengar. Kalau azannya tidak kedengaran, maka orang yang di rumah ibu-ibu tidak tahu bahwa ada waktu mustajab ini. Ya, kalau mereka tidak dengarkan azan, maka dengan mendengarkan azan mereka tahu sudah masuk waktu. Berarti selesai azan berdoa dulu. Ya, ini waktu yang mustajab. Jadi doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita manfaatkan. Apalagi kalau kita kemudian menggabung antara waktu-waktu yang mustajab ini. Misalnya waktu sholat juga ada keadaan yang mustajab, yaitu ketika sujud dan ketika selesai dari tasyahud akhir sebelum salam. Ini juga waktu yang mustajab. Ya, ketika sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah dalam keadaan sujud. Fa'akthirud du'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dianjurkan perbanyak doa. Begitu pula setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Nabi mengatakan, "Tsummal yatakhayyar minal mas'alati ahabbaha ilaihi." Atau ahabbuha ilaihi. Kemudian hendaklah dia memilih ya dari doa-doa yang paling dia inginkan. Ya, tsummal yatakhayyar, hendaklah dia memilih minal mas'alah dari permintaan yang paling dia inginkan, yang
paling dia sukai untuk dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tempat ini mustajab. Nah, kalau kita sholat antara azan dan qomat, ya, jadi kita memanfaatkan beberapa berkumpul padanya beberapa waktu yang mustajab. Karena itu kalau kita lagi sholat sunat qobliyah misalnya, atau sholat sunat tahiyatul masjid antara azan dan qomat, perpanjanglah sujud kita untuk memperbanyak doa di situ. Atau tasyahud akhir sebelum salam untuk memperbanyak doa di situ. Karena berkumpul padanya beberapa waktu mustajab. Dia antara azan dan iqamah, dan dia juga dalam waktu sujud, atau dia dalam keadaan sebelum salam setelah tahiyat akhir. Berkumpul padanya dua waktu yang mustajab. Sehingga harapan untuk terkabulnya doa itu semakin besar. Ya, semakin besar. Karena sebab terkabulnya doa berkumpul di situ. Nah, kita memanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kerendahan kita dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga kata para ulama, salah satu manfaatnya adalah memotivasi kita untuk beramal. Jadi doa itu secara kejiwaan dia memotivasi sebenarnya. Semakin banyak kita berdoa, semakin kuat kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita minta dalam doa kita. Jadi secara kejiwaan dia punya pengaruh, ada efek secara kejiwaan. Kita berdoa berarti kita ingin mendapatkan apa yang kita minta. Sehingga kita akan terdorong, termotivasi untuk bekerja, berusaha mencapai, mendapatkan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga membuat seseorang tidak bertumpu pada kemampuan dirinya saja. Ya, pede itu bagus, tapi pede yang kelewatan, ya, percaya diri yang kelewatan sampai tidak merasa butuh kepada Allah itu tidak bagus. Ya, makanya dalam salah satu doa Nabi, doa mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku. Maksudnya karena orang ketika tidak merasa butuh kepada Allah, merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, nanti Allah akan serahkan dia kepada dirinya. Udah kamu aja, tidak usah ada bantuan Allah di situ. Ya, maka kata Nabi, wala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan aku pada diriku. Tarfat ain, meskipun sekejap mata. Ya, jadi selalu berharap ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, maka rasa butuh akan pertolongan Allah akan lahir di hati kita, sehingga kita tidak hanya bersandar pada kemampuan kita semata-mata, tapi di belakang itu kita berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah dia dua hadis yang dapat kita jelaskan pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Memperpanjang sujud dengan doa. Ya. Kalau kita sholat sendirian, maka kita tentu bisa memperpanjang sesuai keinginan kita. Sesuai keinginan kita. Seberapa banyak doa yang kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, ini kita bisa memperpanjang sesuka kita. Baik sujudnya, berdirinya, rukuknya, ini kita boleh memperpanjang sesuka kita. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kita di belakang imam. Di belakang imam ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u, dan seterusnya. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Maka jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia ruku', ruku'lah kalian. Jika dia bangkit dari ruku', maka bangkitlah kalian. Jika dia sujud, maka sujud kalian, dan seterusnya sampai salam. Sehingga mengikuti imam itu hukumnya wajib. Ya, mengikuti imam hukumnya wajib. Karena kalau orang mau terserah masing-masing, tidak jadi sholat berjamaah, akan kacau itu sholat berjamaahnya.
Ini mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara memperpanjang sujud dengan memperbanyak doa hukumnya sunnah. Nah, ketika bertemu antara wajib dengan sunnah, maka kita mesti mendahulukan yang wajib. Nanti sebentar, kalau masih mau doa panjang-panjang, nanti sebentar sholat sunnah, nah kita bisa sepuas kita lah istilahnya, mau berdoa sebanyak-banyaknya silahkan. Tetapi dalam sholat berjamaah ada imam yang dijadikan untuk diikuti, maka setiap perpindahannya yang diikuti, Nabi situ menyebutkan rukun-rukunnya, takbir, ruku juga, i'tidal juga, sujud juga. Ini kan semuanya adalah perpindahan, dan ini adalah merupakan rukun-rukun dalam sholat. Itu wajib untuk diikuti oleh makmum. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah baik berdoa secara mendetail begitu? Ya, detail sekali doanya gitu, mensifatkan yang dia inginkan secara detail. Ada yang disebut oleh para ulama dengan berlebihan dalam berdoa. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tercelah, ya. Termasuk dalam berdoa kalau seperti itu tadi, ya, kalau kita misalnya, ya Allah, berikanlah kepada saya mobil merek ini warna merah, ya itu tajawuz, itu berlebihan dalam berdoa, itu dimakruhkan, ya dimakruhkan. Ya sudah, kalau misalnya mobil, ya mobil saja, ya itu sudah cukup, ya. Tidak perlu kita berlebihan dalam menyebutkan hal-hal yang sebenarnya yaitu tadi sangat berlebihan dalam menyampaikan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi juga ketika berdoa tidak ada doa yang mendetail seperti itu, ya. Cukup secara umum apa yang kita inginkan, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik lagi kalau kita serahkan kepada pengetahuan Allah. Ya Allah, mana yang lebih baik untukku, yang dalam pengetahuanmu berikanlah padaku. Itu lebih baik lagi. Karena boleh jadi kita menganggap sesuatu baik, ternyata nanti tidak baik untuk kita. Boleh jadi kan Allah mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah buruk bagimu. Tapi kan kita tidak tahu gitu. Ternyata di belakang ini mendatangkan keburukan bagi kita. Sebaliknya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi sebenarnya dia itu baik bagi kamu. Jadi lebih baik lagi memang kalau kita menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk saya. Kalau memang engkau memandang yang terbaik untuk saya adalah ini, maka takdirkanlah itu untukku. Kalau kau pandang ini yang terbaik, maka takdirkan itu untukku. Ini sama dengan doa istikharah. Ya, doa istikharah itu menyerahkan kepada Allah. Mana yang paling baik dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan. Karena Allah kan tahu kan? Allah tahu ini kalau kita dapat ini akan jadi baik untuk kita. Kalau yang ini akan jadi buruk bagi kita. Itu Allah tahu. Maka kita serahkan pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kau mengetahui bahwasanya urusan ini baik bagi saya, bagi dunia saya, bagi agama saya, bagi akhirat saya, maka tetapkanlah dia untukku dan mudahkanlah dia untukku. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini buruk bagi saya, bagi dunia saya, bagi agama saya, bagi akhirat saya, maka jauhkanlah dia dariku dan tetapkanlah untukku sesuatu yang baik, ya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Itu kan kalau kita doa istikharah seperti itu. Jadi memang yang terbaik, tapi kita juga boleh saja menyebutkan apa keinginan kita meskipun tidak secara berlebihan. Ini bagi yang di rumah, ya, apakah dia berpatokan dengan iqamah yang paling lama? Ya. Karena Nabi mengatakan bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Karena biasanya masjid juga dekat rumah kita ada 3 masjid misalnya. Ada yang qomatnya 15 menit sudah qomat. Ada yang 20 menit baru qomat. Ada yang setengah jam baru qomat, ya.
Apakah kita boleh mengambil patokan yang terpanjang? Ya, insya Allah boleh selama kita memang mendengarkan azannya. Ya, karena antara azan dan qomat kita mendengarkan azannya dan kita mendengarkan iqamahnya, maka itu masuk dalam kategori hadis ini. Ya. Tapi kalau kita misalnya tidak mendengarkan iqamahnya, karena kadang-kadang ada iqamah dalam masjid tidak disuarakan, maka kita segera begitu kita mendengarkan azan segera kita berdoa. Ya, karena kita tidak tahu ini qomatnya kapan, karena tidak terdengar lagi pada sebagian masjid dia tidak mengumandangkan, tidak mengeraskan iqamahnya misalnya. Jadi kita bersegera, ya, begitu kita mendengarkan azan kita bersegera untuk berdoa supaya mendapatkan keutamaan waktu berdoa antara azan dan iqamah. Tapi kalau dia mendengarkan iqamahnya sampai yang iqamah terpanjang pun itu masih masuk waktu yang mustajab untuk dia berdoa, khususnya ibu-ibu yang ada di rumah misalnya. Kalau kita laki-laki ya di masjid di mana kita sholat. Kita berpatokan dengan azan dan iqamah di masjid di mana kita melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa baik untuk kebutuhan dunia, kebaikan dunia, dan untuk kebaikan di akhirat. Sebenarnya dari sisi porsinya mana yang lebih banyak ya tidak ditentukan. Tidak ditentukan karena sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah keselamatan akhirat sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan, nampaknya ini yang lebih kita butuhkan. Ya, meskipun Nabi juga tidak pernah membagi porsi itu. Ya, kalau kita ada urusan dunia yang ingin kita minta, silahkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jangan sampai seseorang itu berdoa hanya untuk urusan-urusan dunianya saja. Ya. Bahkan kalau kita melihat tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk urusan akhiratnya ada dua di situ. Urusan dunia cuma satu. Ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat. Wa qina adzabannar, akhirat juga. Ya. Jadi kalau doa itu kita lihat ya ada dua di situ permintaan akhirat, kebaikan di akhirat dan dilindungi dari neraka. Meskipun dilindungi dari neraka sudah merupakan kebaikan di akhirat sebenarnya, tapi dia penekanannya ditekankan kita minta kebaikan di akhirat yaitu surganya, dan kita minta dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga orang yang masuk surga setelah masuk neraka dulu. Ya, jadi kalau cuma wa fil akhirati hasanah bisa saja orang nanti dapat hasanahnya, dapat surganya, tapi harus masuk neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita tidak ingin masuk neraka dulu, kita mau langsung masuk surga. Jadi kita tambah doanya, wa qina adzabannar, ya Allah, jagalah dari neraka. Jangan sampai nanti masuk surganya setelah masuk neraka dulu. Karena ada juga orang yang beriman setelah ditimbang amal solehnya ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Ya, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan syafaat. Maka ya apa boleh buat, harus masuk neraka dulu. Cuma karena dia beriman, dia tidak kekal dalam neraka. Ya, Rasul mengatakan, saya tahu orang yang terakhir keluar dari neraka dalam keadaan sudah jadi faham. Faham itu hitam seperti arang. Ya, hadis dalam Sahih Muslim. Dia dikeluarkan dari neraka, sudah selesai hukumannya, dimandikan. Ya, kemudian setelah dimandikan sempurna lagi tubuhnya. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkata kepadanya, dalam hadis disebutkan Allah berkata kepadanya, pergilah kau ke surga, masuklah ke rumahmu di surga. Maka masuk dia ke surga. Kata Nabi, ketika dia masuk surga, dia lihat surga sudah penuh. Maka dia kembali lagi, dia bertanya, ya Allah, surga sudah penuh. Allah mengatakan, tidak, ada tempatmu di surga. Kata Nabi, sampai 3 kali orang itu datang ke surga dan dia lihat surga sudah penuh. Maka dia kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, atala'abu bi wa anta rabbul alamin, apakah engkau bermain-main denganku padahal engkau adalah rabbul alamin. Kata Rasulullah SAW, Allah tertawa. Ini disebutkan dalam hadis ya, Allah tertawa. Dan ketika Nabi menyampaikan hadis itu, Nabi juga tertawa. Ya, ada disilakan sifatul dhahik, ada sifat tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu seperti apa Allah tertawa, Allahu a'lam. Tidak bisa digambarkan bagaimana, karena kita juga tidak tahu zat Allah seperti apa.
Ya, cuma Nabi bilang tertawa, ya udah begitu aja tertawa. Kita tidak tahu bagaimana, ya. Karena kita tidak tahu Allah bagaimana, Allah seperti apa, tidak bisa dijelaskan seperti apa juga Allah tertawa. Yang jelas Nabi katakan Allah tertawa, ya kita hanya mengatakan seperti yang Nabi katakan. Ya Allah, apakah engkau bermain-main denganku sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah tertawa. Nabi juga tertawa ketika menceritakan hadis itu. Maka disuruh lagi masuk ke surga. Tidak ada tempat di surga, dia masuk. Nah, saat itulah dia sudah melihat tempatnya di surga, dan di situ sudah menunggu dua bidadari. Ketika dia masuk ke istananya, dia mengatakan, wah luar biasa, saya yakin tidak ada orang di surga ini yang lebih nikmat hidupnya daripada saya. Padahal dia yang terakhir masuk surga. Dia yang paling rendah sebenarnya, ya. Tapi dia tidak ada orang, saya yang paling hebat di surga ini, ya. Jadi kata ulama, semua penduduk surga merasa dia yang paling hebat. Karena itu kesempurnaan nikmat. Ya, karena di surga tidak ada kesedihan. Ya, kalau ada kita lihat lebih hebat daripada kita akan sedih. Di surga tidak ada kesedihan. Meskipun hakikatnya dia berbeda-beda, ada yang kenikmatannya lebih hebat daripada yang lain, tapi tidak ada yang merasa orang lain lebih nikmat daripada dia. Semua orang di surga merasa dia lebih nikmat daripada yang lain, sehingga dia mendapatkan kesempurnaan nikmat. Nah, jadi kita tidak ingin masuk neraka dulu, kita ingin langsung masuk surga. Jadi mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga perbanyaklah meminta keselamatan di akhirat, ya. Di samping juga meminta kebaikan dan keselamatan di dunia. Apa yang menjadi kebutuhan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan sampai orang itu lebih sering meminta dunianya dan tidak mengingat akhiratnya. Seakan-akan dia tidak butuh dengan akhirat atau tidak takut dengan neraka. Wallahu taala. Dalam hadis Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah." Ud'ullaha wa anta muqin bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin Allah akan menjawab doamu. Harus ada prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menjawab doa saya. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Jadi hati harus serius, ya, ketika minta serius dan yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga ada kekhawatiran, ya. Itu namanya khauf dan roja. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhannya khaufan, ada rasa khawatir. Ya Allah, jangan sampai tidak diterima gitu. Jadi takut gitu, jangan sampai tidak diterima. Wa tama'an, dan juga keinginan besar untuk diterima. Jadi ketika bergabung antara khauf dan raja, disitulah terasa indahnya beribadah itu. Ya, karena kita khawatir tidak diterima, jangan sampai tidak diterima, tapi juga ada harapan yang besar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ketika berimbang antara khauf dengan raja, di situ orang bisa menangis ketika dia memanjatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perimbangan antara khauf dan raja itu. Doa yang tidak diterima di dunia betul akan disediakan gantinya di akhirat. Ya, ini kita juga sudah jelaskan pada pengajian yang lalu. Jadi doa itu bisa dikabulkan sekarang langsung, bisa dikabulkan nanti ditunda, bisa dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya, kita minta model begini, Allah kasih yang lain. Ya, itu juga salah satu bentuk pengabulan doa. Atau yang terakhir, jika tidak dikabulkan di dunia, Allah sediakan gantinya berlipat ganda di akhirat. Ya, sehingga ada orang yang masuk surga ketika melihat pahala doa yang belum dikabulkan di dunia, dia bilang, ya Allah, seandainya semua dosa tidak usah dikabulkan, ya, supaya saya mendapatkan ya balasan yang sangat besar di akhirat dalam kenikmatan surga itu. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan taklim kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang banyak berdoa kepadanya, yang senantiasa merendahkan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, kemudahan kepada kita, dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi